Perkenalkan, nama saya Amon Viviano, NPM 2215061098. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang perangkat IoT yang monitoring suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Mungkin saya akan menjelaskan dulu alat yang saya gunakan, yaitu ada ESP8266, kemudian ada 6 buah LED, beberapa kabel jumper, breadboard, ada sensor suhu DHT22. Saya tidak menggunakan DHT11 karena DHT22 memiliki akurasi yang lebih baik, tetapi ada kelemahannya, yaitu transfer datanya lebih lama dibanding DHT11, tetapi akurasinya itu lebih baik daripada DHT11. Oke, kemudian masuk source code-nya terlebih dahulu. Pertama ada pendefinisian dari Blink template ID-nya, kemudian ada nama template-nya dari Blink supaya bisa connect ke Blink, dan juga ada token dari template yang sudah disediakan dari Blink. Kemudian ada pengikutan library microcontrollernya. Kemudian ini untuk definisian library juga sama. Dan yang terakhir itu ada library DHT-nya untuk kita konfigurasi dari fungsi DHT-nya. Kemudian di sini ada kredensial untuk supaya microcontrollernya bisa terhubung lewat jaringan WiFi dan dapat dikontrol. Kemudian DHT pinnya itu saya letakkan di D7, pin D7. Kemudian ini tipe DHT-nya yaitu DHT24. Nah, ini suatu fungsi penjalanan dari library DHT untuk membaca DHT pin serta tipe dari DHT. Nah, kemudian di sini ada juga definition variable dari saya memiliki 6, kan tadi saya sudah bilang. Ada dari LED 6 terdiri dari 2 merah untuk temperatur sama humidity atau suhu dan kelembapan, ada yang kuning dan serta yang biru. Dan saya sudah menetapkan juga variabel tetap yang memiliki nilai tetap, yaitu ada maksimal temperatur, minimum temperatur, maksimum humidity, minimum humidity. Dan suhu maksimumnya ada di 30, suhu minimum di 18, kelembapan di 65, dan maksimumnya di 65 dan minimumnya di 45. Kemudian ini ada fungsi setup untuk menjalankan suatu fungsinya. Di sini kita menjalankan serial begin dengan koneksi serial yaitu 9600. Kemudian ini untuk menghubungkan ke Blink, ini untuk memulai sensor DHT-nya, dan ini mengatur semua pin LED ke output. Dan ini fungsi untuk mengirim data setiap 1 menit sekali. Nah, ini pendefinisian fungsi dari kirim data sensor, yaitu pertama itu membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ya. Kemudian ini float suhu, membaca fungsinya itu DHT temperature. Dan ini float kelembapan dengan DHT .read humidity. Kemudian ini kalau misalkan sensor gagal dibaca,
ketika lagi berjalan terus sensornya gagal dibaca akan mengeluarkan output gagal membaca data dari sensor DHT. Kemudian di sini juga ada pendefinisian, yaitu mengirim data suhu dan kelembapan ke Blink, yaitu menggunakan virtual pin 1 dan kelembabannya di virtual pin 2. Nah, ini untuk pengaturan LED berdasarkan suhu yang dibaca oleh sensor. Nah, jika suhunya besar dari sama dengan max temperature, berarti max temperaturnya kan ada di 30. Jadi ketika dari angka 30 ke 3 terus dan seterusnya, berarti itu lampu merah menyala, lampu kuning mati, lampu biru mati, dan akan mengirimkan log event dengan log event, yaitu di log event suhu tidak normal, yang mengartikan bahwa suhu ruangan Anda terlalu panas. Nah, ini fungsi dari source code yang ini, itu fungsinya itu mengirim data ke Blink, dan nantinya di Blink akan mengirim email ke email saya yang menotifikasi bahwa suhu ruangannya telah memenuhi kondisi suhunya, yaitu suhu di atas 30 derajat, di atas sama dengan 30 derajat, yang mengartikan bahwa ruangan ini panas. Nah, kemudian ada else if. Else if ini kebalikan dari yang max temperature ya. Jadi ketika suhunya kurang dari minimal temperatur, yaitu di 18 derajat, berarti lampu merahnya mati, lampu kuningnya mati, lampu birunya hidup, yang mengartikan bahwa suhu ruangan ini itu dingin. Dan ini untuk kalau misalkan suhunya normal, itu kita akan sistem akan menghidupkan lampu kuning. Nah, kemudian untuk ini ada kelembapan, dan kelembapannya juga itu bisa digunakan atau menjalankan lampu LED juga. Dan ketika humidity-nya itu tinggi, itu berarti ada di angka 66. Kemudian dengan menghidupkan lampu merah. Nah, kemudian jika kelembabannya kurang dari 45, yaitu 44, itu kelembaban itu tidak normal, yang mengartikan bahwa kelembaban itu terlalu rendah. Kemudian yang lainnya selain dari kondisi ini, yaitu berarti kelembabannya normal, itu akan menghidupkan lampu kuning. Nah, ini ada fungsi untuk menjalankan semua sistemnya. Mungkin untuk source code-nya, untuk rangkaiannya, jadi yang bagian kanan ini itu untuk suhu, LED suhu, yang sebelah kiri untuk LED kelembaban. Jadi LED merah saya taruh di pin berapa ini? Pin D1. Ya, pin D1. Lampu kuning di suhu itu D2. Terus lampu biru di suhu itu D3. Kemudian merah di kelembapan itu D4 dan seterusnya, dan kemudian di D7 itu saya pasangin untuk input dari sensor DHT dua-duanya. Nah, kemudian untuk aliran plus dari aliran positif dari DHT22 saya konekkan ke pin 3 volt di ESP8266, dan aliran minusnya kasih ke ground, dan nanti ground di breadboard masukkan ke ground di ESP8266. Mungkin itu untuk penjelasan dari rangkaiannya. Kita masuk ke penjelasan di Blink-nya. Mungkin terlebih dahulu kita masuk ke ini dulu. Nah,
Sebetulnya saya sudah menjalankan sistem ini dari tanggal 28, yaitu hari kemarin di jam 11, di jam 10 atau jam 11. Nah, sistem itu dapat berjalan dan sudah saya monitoring, tapi di data streamnya saya ada sedikit trouble. Jadi atau kelalaian dari saya, yaitu tidak menghidupkan enable history data, yang harusnya ketika kemarin jam 11 pagi itu udah start, yang mengartikan bahwa 24 jamnya itu hari ini pukul 11 siang tadi. Tetapi tadi pagi ketika saya akses lagi, ketika saya coba untuk ubah timelinenya di sini, itu timelinenya datanya kok saya balikan lagi kok tidak ada. Ternyata ada permasalahan, yaitu history datanya itu tidak saya nyalakan. Nah, yang pada tadi pagi itu pukul 7 pagi nih, di sini baru saya nyalakan enable history datanya. Sebetulnya sudah bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini. Device ini aktif dari jam 9 pagi. Nah, saya tuh start tuh sudah dari pukul, sistemnya sudah saya rekam tuh mulai dari pukul 10, di antara pukul 10 atau pukul 11. Nah, mungkin untuk hasilnya ini saya berada di kamar saya, yaitu kamar saya ada di ruangan AC. Nah, tadi pagi itu saya tidak menggunakan AC, suhunya ada di 28, terus makin siang makin naik, kemudian sore ini sudah mulai sore sudah turun 30 suhu ruangan. Dan ini di suhu ruangan karena jadi relatif stabil. Untuk kelembapannya sudah tidak baik sebetulnya, karena saya sudah baca-baca itu kelembapan yang baik itu ada di range 45 sampai 65%. Nah, tetapi pada pukul jam 7 atau jam 6 tadi itu saya sudah nyalakan AC, jadi suhunya langsung turun. Sekarang di angka 24 dan kelembapannya di angka 50. Ya, seperti ini. Kelembapannya dan suhunya naik turun relatif stabil. Nah, ini untuk dari outputnya ya. Kemudian dari data streamnya kita lihat dulu. Ya, data streamnya saya punya dua, yaitu ada suhu yang saya atur di pin V1, maksimalnya di 50 derajat. Kelembabannya ini di kelembaban ada di pin V2, tipe datanya double, nilai maksimumnya ada di 100. Nah, kemudian untuk data streamnya seperti itu. Kemudian untuk web dashboard saya menggunakan ini Jauge atau tampilan yang seperti ini. Kemudian yang ini tampilan seperti nilainya saja atau value-nya. Kemudian ini ada chartnya. Nah, kemudian saya juga mengaktifkan event atau notifikasi. Jadi ketika yang tadi source code-nya itu saya tampilkan event logbook kan. Nah, itu fungsi yang akan dijalankan oleh Blink lewat event ini. Jadi di sini ada saya tulis nama suhu tidak normal. Nah, itu kondisinya akan berjalan, atau fungsi ini akan aktif apabila source code-nya telah dikonfigurasi di source code gitu. Jadi perintahnya semua atau notifikasinya akan masuk semua bergantung kepada source code-nya. Ya, yang di sini. Nah, kemudian ini dari sini tuh akan bisa mengirim ke email karena sudah saya atur di notifikasi. Nah, di sini di push notifikasi itu device owner dan email. Oke, nah mungkin ada beberapa yang sudah berjalan seperti di
ini. Tadi pada siang hari memang selalu aktif notifikasinya dikarenakan memang suhu dan kelembabannya di dalam ruangan saya tidak normal, karena saya juga tadi di luar, jadi saya tidak aktif di dalam kamar, jadi kamarnya tidak saya gunakan. Nah di sini tadi pagi tadi tuh jam 3 tadi dini hari ini itu sudah ada notifikasi. Sebenarnya dari tadi kemarin jam 11 saya sudah aktifkan, tapi memang datanya tidak tampil karena memang enable historical datanya saya tidak nyalakan. Sebetulnya ini sudah 36 jam device-nya menyala, tetapi memang historical datanya cuman 12 jam, dari jam 7 sampai jam lebih, berarti dari jam 7 sampai sekarang di sekitar 15 jam lah untuk datanya, tapi device-nya sudah menyala sekitar 32 jam. Oke, saya akan tampilkan yang notifikasi di Gmail-nya. Di Gmail-nya saya akan tampilkan di sini. Nah, ini ada notifikasi dari Blink. Nah, seperti ini, kelembaban terlalu tinggi, terus ada lagi rata-rata kelembabannya sih kalau di device atau di ruangan saya. Nah, nih ada notifikasi kan di sini di tanggal 28 jam 11. Itu memang dikarenakan ini juga tanggal 28 jam 11. Sebetulnya device sudah menyala yaitu dari kemarin, tapi memang ada kelalaian dari saya, mohon maaf. Mungkin untuk penjelasannya sampai sini aja. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.